Oke teman-teman semuanya, sebagaimana kita ketahui, paragraf dalam sebuah kitab atau buku ini tentunya terdiri dari beberapa kalimat. Dan kalimat ini tersusun atau terbentuk dari beberapa kata. Oleh karena itu, dalam langkah pertama ini adalah langkah menentukan jenis kata. Misalnya apakah ini kata benda, kata kerja, atau kata depan. Kalau dalam bahasa Arabnya ini apakah isim, fiil, atau huruf. Dan langkah pertama ini tidak hanya menentukan jenis kata, tapi juga bagaimana cara mencari arti kata yang tepat di dalam kamus. Misal, kata alimun ini artinya apa di kamus? Al-alimu artinya yang terpelajar, yang berpengetahuan, atau ahli ilmu. Kata ilmin artinya adalah pengetahuan. Langkah kedua adalah bentuk kata. Maksudnya, setelah kita tentukan jenis kata, apakah ini kata benda, kata kerja, atau kata depan, dan sudah kita cari arti kata yang tepat, dalam langkah kedua adalah menentukan bentuk kata. Misalnya, kalau sudah kita tentukan kata kerja, apakah ini kata kerja bentuk lampau, bentuk sekarang, atau bentuk mendatang. Misalnya, kalau dalam bahasa Arab, kalau sudah ditentukan apakah ini fiil atau isim, kalau fiil ini apakah fiil bentuk lampau, fiil bentuk sekarang, atau fiil bentuk mendatang. Selanjutnya, langkah ketiga adalah kata bentukan, yaitu kata yang bentuk dan artinya hampir sama karena memang dibentuk dari satu kata dasar yang sama. Misalnya kata alimun, kata ilmin, kata ya'lamuhu. Ini adalah kata bentukan, yaitu ada kemiripan, yaitu sama-sama dibentuk dari satu kata dasar yang sama, yaitu ain, lam, dan mim. Misalnya kata ya'lamuhu. Ya'lamu artinya adalah mengetahui. Kata ilmu artinya pengetahuan. Dan kata alimun artinya yang berpengetahuan. Tiga kata ini disebut kata bentukan karena dibentuk dari satu kata dasar yang sama, yaitu ain, lam, dan mim. Kalau dalam bahasa Indonesianya sama dibentuk dari satu kata, yaitu kata tahu. Langkah keempat adalah imbuhan. Maksudnya, setelah sebuah kata kita tentukan ini adalah termasuk kata bentukan, maka dalam langkah keempat ini kita lihat imbuhannya. Misalnya kata alimun, kata ilmin, kata ya'lamuhu, ini yang menjadi beda dikarenakan ada imbuhan. Nah, maka kita lihat imbuhannya. Misalnya alimun ini imbuhannya adalah alif setelah ain, ya'lamuhu ini imbuhannya adalah iya sebelum ain. Maka dengan imbuhan yang berbeda-beda ini akan menimbulkan arti yang berbeda pula. Oleh karena itu, dalam langkah keempat ini kita fokusnya melihat imbuhan pada kata bentukan. Langkah kelima adalah mengenai bagaimana kita menentukan batas sebuah kata ini dianggap sudah satu kalimat atau belum, dan bagaimana polanya, dan bagaimana cara mencari subjek atau predikat dalam batas satu kalimat. Misal, dalam baris pertama ini, kira-kira batas satu kalimat sampai mana? Apakah sampai alimun? Atau sampai kata ilmin? Atau sampai kata ya'lamuhu?
Oke, kita anggap batas satu kalimat adalah sampai ya'lamuhu. Maka dalam langkah kelima ini, kita setelah menentukan batas satu kalimat, kita tentukan polanya. Karena kalau pola kalimat dalam bahasa Indonesia itu hanya satu, subjek pasti di depan. Sedangkan dalam bahasa Arab ini bisa subjek predikat, bisa predikat subjek. Oleh karena itu, dalam langkah kelima ini, setelah kita tentukan perkiraan batas satu kalimat, kita tentukan polanya. Nah, setelah itu kita tentukan kira-kira mana subjeknya dan mana predikatnya. Langkah keenam adalah menentukan kata keterangan dalam batas satu kalimat. Artinya begini, setelah kita tentukan subjek dan predikat dalam batas satu kalimat, selebihnya ini pasti adalah kata keterangan. Entah itu kata keterangan waktu, keterangan sifat, atau lainnya. Pokoknya selain subjek dan predikat dalam batas satu kalimat, ini pasti kata keterangan. Langkah yang terakhir adalah cara menerjemah, baik cara menerjemah per kalimat atau menerjemah per kata. Karena antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia ini pastinya berbeda, sehingga kalau diterjemah secara letterlek atau diterjemah sesuai urutan kata yang ada dalam bahasa Arab kemudian diindonesiakan, maka ini terkadang yang mendengarkan ini bingung. Oleh karena itu, dalam langkah ketujuh ini akan dijelaskan mengenai trik bagaimana cara menerjemah per kata, bagaimana cara menerjemah per kalimat sesuai konteks yang ada. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat.